Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi tematik kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 5. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini, klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Pengaruh siklus air terhadap makhluk hidup. Siklus air mempengaruhi peristiwa di bumi dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Siklus air menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Siklus air juga mempengaruhi kelembaban, suhu, curah hujan, dan iklim di bumi. Uap air hasil evaporasi yang ada di atmosfer akan mempengaruhi kelembaban dan suhu. Uap air akan mempengaruhi suhu di bumi sehingga tidak terlalu panas. Air yang turun sebagai hujan menghasilkan air tawar yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Banyaknya curah hujan yang turun juga dipengaruhi oleh banyaknya air yang mengalami penguapan dalam siklus air. Perhatikan gambar di samping. Dapatkah kalian membayangkan suasana kampung tersebut? Peristiwa yang dialami kampung pada gambar tersebut adalah banjir. Banjir merupakan bencana dari siklus air. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Ukuran danau atau badan air terus berubah-ubah sesuai dengan perubahan curah hujan dan pencairan salju musiman. Namun, banjir yang terjadi tidak besar, kecuali jika air mencapai daerah yang dimanfaatkan manusia seperti desa, kota, dan permukiman lainnya. Meski kerusakan akibat banjir dapat dihindari dengan pindah menjauh dari sungai dan badan air, orang-orang menetap dan bekerja dekat air untuk mencari nafkah dan memanfaatkan biaya murah serta perjalanan dan perdagangan yang lancar dekat perairan. Ayo berdiskusi. Setelah kita membaca teks mengenai siklus air dan peristiwa banjir, sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, dari mana asal persediaan air sungai? Air sungai berasal dari air hujan dan air yang mengalir dari hulu sungai. Yang kedua, siapa saja yang memanfaatkan air sungai? Air sungai dimanfaatkan oleh manusia, hewan dan tumbuhan di sekitar sungai, serta hewan dan tumbuhan di dalam sungai seperti ikan. Yang ketiga, untuk apa air sungai dimanfaatkan? Manusia memanfaatkan air sungai untuk mengairi tanaman pertanian, misalnya persawahan, sebagai sumber keperluan sehari-hari, dan sebagai sarana angkutan. Hewan darat memanfaatkan air sungai sebagai sumber minum, dan tumbuhan darat memanfaatkan air sebagai sumber air untuk proses fotosintesis. Sedangkan hewan dan tumbuhan sungai memanfaatkan air sungai sebagai tempat hidup, misalnya seperti ikan. Ikan memanfaatkan air sungai sebagai tempat habitat atau tempat hidupnya. Yang keempat, apakah persediaan air sungai dapat berkurang karena menguap saat terkena panas matahari? Dalam kondisi normal, air sungai tidak berkurang karena menguap. Siklus air akan mengembalikan air yang menguap. Namun, dalam kondisi kemarau yang sangat ekstrim, sungai dapat mengalami kekeringan. Yang kelima, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi persediaan air sungai? Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi persediaan air sungai. Yang pertama, curah hujan. Yang kedua, cuaca. Dan yang ketiga, kondisi hulu sungai. Ayo membaca. Sekarang, kita akan membaca teks yang berjudul Bunga Paling Berharga. Makale tinggal di sebuah desa yang selalu kekeringan. Hujan jarang turun di desa itu, sehingga tidak banyak tumbuhan. Jangankan bunga-bungaan, semak-semak pun jarang ditemui. Suatu hari, sebelum berakhirnya pelajaran, Bu Mala memberi seluruh siswanya masing-masing sebuah buku tulis. Buku tulis itu, halaman-halaman dalamnya berwarna putih dan bersampul merah. Buku tulis itu untuk kalian. Kalian boleh menulis apa saja di dalamnya, kata Bu Mala. Saya mau menuliskan catatan harianku di buku ini, kata Nola. Saya mau menggambar wajah setiap orang yang saya temui, kata Wendy yang hobi menggambar. Saya mau membuat herbarium, kata Makale. Bu Mala memandang Makale dengan penuh keheranan mendengar ucapan Makale. Kamu mau membuat herbarium? Tanya Bu Mala kepada Makale. Ya, seorang pelancong pernah menunjukkan buku herbarium kepada saya.
Herbarium itu sangat indah, jawab Makale. Tetapi, untuk membuat herbarium kamu akan membutuhkan banyak daun. Tahukah kamu? Tanya Bu Mala. Makale menganggukkan kepalanya sambil berkata, atau bunga. Di mana kamu akan mencarinya? Tanya teman-teman Makale. Makale memandang keluar jendela. Tidak tampak tanaman sama sekali. Saya akan mendapatkannya, kata Makale sambil tersenyum. Hari berganti hari. Waktu berlalu dengan cepat. Buku tulis merah milik para siswa Bu Mala telah berisi berbagai cerita, gambar, dan foto. Hanya buku tulis Makale yang masih kosong. Pada suatu hari, sebuah awan hitam berhenti di atas desa tempat tinggal Makale. Tak lama kemudian, awan hitam itu mencurahkan hujan yang sangat deras. Benih-benih tumbuhan yang terkubur di dalam tanah tandus desa itu pun mulai tumbuh. Sepetak kebun bunga terbentuk. Bunga-bunga merah kecil memenuhi petak kebun itu. Makale sangat senang. Dipetiknya sekuntum bunga merah, hanya satu. Kemudian, ditempelkannya bunga itu di dalam buku tulis merahnya. Hari berikutnya, bunga-bunga lainnya telah layu karena terbakar matahari. Di dalam kelas, Makale berseru dengan gembira. Saya sudah membuat herbarium saya, Bu Mala. Bu Mala membuka buku tulis merah Makale. Herbarium itu hanya satu halaman. Hanya ada satu bunga di dalamnya. Namun, bunga itu paling berharga di dunia karena hanya mekar sehari dalam setahun. Ayo berdiskusi. Setelah kita membaca teks mengenai bunga paling berharga, kita akan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tuliskan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada cerita di atas. Dari teks yang sudah kita baca, kita bisa menuliskan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang pertama, suatu hari Bu Mala memberi seluruh siswanya masing-masing sebuah buku tulis. Yang kedua, Bu Mala heran mendengar Makale ingin membuat herbarium. Yang ketiga, Makale yakin akan mendapatkan bunga walaupun daerahnya jarang ada tumbuhan. Yang keempat, buku tulis merah milik para siswa telah berisi berbagai cerita, gambar, dan foto. Namun, buku tulis Makale masih kosong. Yang kelima, di daerah Makale turun hujan yang sangat deras, sehingga benih-benih tumbuhan dari bunga-bunga merah kecil memenuhi petak kebun itu. Yang keenam, Makale memetik sekuntum bunga merah, kemudian menempelkannya di dalam buku. Yang ketujuh, Bu Mala membuka buku tulis merah Makale yang hanya berisi satu halaman dan hanya satu bunga di dalamnya. Yang kedelapan, bunga tersebut merupakan bunga paling berharga di dunia karena hanya mekar sehari dalam setahun. Selanjutnya, tuliskan urutan-urutan peristiwa pada cerita. Dari cerita yang sudah kita baca, kita bisa menuliskan urutan-urutan peristiwanya. Yang pertama, suatu hari, Bu Mala memberikan sebuah buku tulis kepada siswanya. Yang kedua, Bu Mala membebaskan para siswa untuk menulis informasi apapun di dalam buku tersebut. Yang ketiga, Nola ingin menulis catatan harian, sementara Wendy mau menggambar wajah orang yang ditemuinya. Tetapi, Makale ingin membuat herbarium. Yang keempat, Bu Mala heran mendengar niat Makale dan menanyakan pemahamannya tentang herbarium. Yang kelima, Makale tahu perihal herbarium dari seorang pelancong yang pernah menunjukkan buku herbarium yang begitu indah pada Makale. Yang keenam, Bu Mala memberitahu bahwa pembuatan herbarium membutuhkan banyak daun. Yang ketujuh, Makale menyatakan bahwa bunga juga bisa digunakan. Yang kedelapan, Bu Mala bertanya mengenai rencana sumber daun atau bunga untuk herbarium tersebut. Yang kesembilan, Makale memandang keluar jendela dan berkata bahwa ia akan mendapatkannya. Yang kesepuluh, beberapa waktu berlalu dan buku para siswa mulai terisi, tetapi buku Makale belum terisi. Yang ke-11, suatu hari, hujan deras turun di desa tempat tinggal Makale. Ke-12, benih tumbuhan yang tersiram hujan akhirnya tumbuh. Berbagai bunga dan tanaman tumbuh hingga membentuk sepetak kebun. Ke-13, Makale dengan riang memetik sekuntum bunga merah dan menempelkannya di bukunya. Ke-14, Makale berkata pada Bu Mala bahwa herbariumnya telah selesai. Dan yang ke-15, Bu Mala membuka herbarium Makale yang hanya berisi satu bunga, tetapi bunga itu sangat berharga karena hanya mekar sehari dalam setahun. Nah, ini adalah urutan-urutan peristiwa yang bisa kita buat dari teks yang sudah kita baca tersebut. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Tangga nada diatonis mayor. Tangga nada merupakan susunan berjenjang, misalnya dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik, ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada.
tangga nada diatonis dibagi lagi dalam dua jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak 1, 1,5, 1, 1,5. Jika kita gambar, berikut tangga nada diatonis mayor. Ayo bernyanyi. Sekarang, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Kampungku, karya A.T. Mahmud. Dari lagu yang berjudul Kampungku merupakan lagu yang diciptakan oleh A.T. Mahmud yang menggunakan nada dasar Do berada di C dan tanda tempo yang digunakan yaitu agak cepat, yang artinya lagu tersebut dinyanyikan dengan tempo yang agak cepat. Lagu Kampungku menceritakan sebuah kampung di tepi sungai tempat perahu-perahu melintas. Rumah-rumah di kampung itu terbuat dari bambu. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Ayo merangkum. Apa yang sudah aku pelajari hari ini? Hari ini kita telah belajar menjelaskan pengaruh siklus air terhadap makhluk hidup. Kemudian, kita telah belajar mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks fiksi dengan benar. Dan kita juga telah belajar menjelaskan pengertian tangga nada mayor. Sekarang, cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sebutkan pengaruh siklus air terhadap makhluk hidup. Yang kedua, jelaskan pengertian tangga nada mayor. Yang ketiga, tuliskan kembali cerita bunga paling berharga. Apa yang sudah aku pelajari hari ini? Agar lebih menarik, apa ya usulku? Jangan lupa tulis jawaban dan saranmu pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.